Ya, ini mungkin untuk lebih detailnya lagi, takutnya masih ada simpang siur dari pemberitaan yang ada, karena semua media juga menuliskan gitu ya, dengan tambahan-tambahannya sendiri. Kita akan mencari tahu lebih jelasnya lagi bersama reporter kita, ada Mas Wisma Putra dari Reporter Titik Jabar. Selamat pagi Mas Wisma. Halo, Halo, selamat pagi Aryo dan Indi ya, di sini ada Aryo Cindy ya. Indi. Mas Wisma, Ya, pagi Mas Wisma. Mas Wisma, ini lagi rame banget ya kasus PPDS. Bahkan kemarin pemberitaannya tuh kayaknya seolah-olah tidak habis-habis sampai dengan tadi malam. Mas, betul. mungkin boleh diinformasikan lebih lanjut kronologisnya seperti apa dan apa yang sudah berhasil dihimpun oleh Mas Wisma. Silakan. Oke. Ya, jadi kejadian dugaan pelecehan seksual ini terjadi pada tanggal 18 Maret lalu, di mana korban merupakan keluarga pasien atau anak dari pasien yang sedang dirawat di RSHS pada hari itu. Dan pada hari itu juga ayah korban tuh membutuhkan transfusi darah, yang dimana pada saat itu dibutuhkan transfusi darah cepat, dan akhirnya dipilihlah darah dari korban itu sendiri. Pada malam itu di IGD RSHS, korban tuh lalu diajak sama si oknum dokter ini ke ruangan MCHC di lantai 7 yang berada di RSHS Bandung gitu. Jadi dia tuh di dalinya tuh akan diambil darahnya, namun apa yang dilakukan oleh dokter ini sudah keluar dari SOP gitu. Karena pasien yang tadinya hanya diambil darah, tapi pada akhirnya dibius gitu. Dan pihak RSIS juga sudah mengakui jika langkah medis yang dilakukan oleh oknum dokter ini sudah keluar dari SOP. Nah, tengah malam jam 1 dia masuk ke ruangan MCHC itu, dibius dan tidak sadarkan diri. Si pelaku melakukan aksinya tuh pada sekitar 3 jam lah di dalam ruangan itu, dan korban sadar tuh jam 4, lalu dibawa oleh si pelaku kembali ke bawah untuk menemui ibu dan adiknya. Nah, tapi pada saat si korban pula kembali ke ibunya, korban tuh merasa ada yang aneh gitu. Selain pusing, dia juga mengalami sakit di bagian kelaminnya gitu, sehingga pada hari itu juga si korban dilakukan visum di rumah sakit itu, dan hari itu juga langsung melakukan pelaporan ke Polda Jabar pasti di tanggal 18. Lalu saat polisi mendapatkan laporan dari korban, polisi langsung melakukan penyelidikan hingga barang-barang buktinya masih ada di rumah sakit tersebut gitu. Dari mulai suntikan hingga kondom bekas yang digunakan oleh pelaku juga masih ada dan masih jadi barang bukti sampai saat ini. Pada saat akan ditangkap, ternyata si pelaku tuh udah tahu informasi bahwa apa yang dia lakukan tuh sudah dilaporkan ke polisi, dan si pelaku tuh melakukan percobaan bunuh diri dengan menyayat tangannya. Dan pelaku ditangkap oleh polisi setelah dilakukan perawatan medis gitu. Jadi pelaku tuh tidak ditangkap langsung karena dia tuh lagi dirawat, dan informasinya si pelaku ini melakukan percobaan bunuh diri karena aksi pemerkosaan yang dilakukan dia terhadap keluarga pasien itu sudah diketahui orang banyak dan sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian gitu. Seperti itu. Ya Kang, ini juga saya baru dapat informasinya bahwa ternyata korban ketika merasa ada keanehan gitu ya terhadap kemaluannya dan langsung melakukan pemeriksaan, ternyata dilakukannya di rumah sakit yang sama juga, mungkin ke Poli Obgyn begitu ya. Nah, ini dari tanggapan pada saat menerima laporan gitu ya dari RSHS-nya sendiri seperti apa sih Kang gitu? Karena kan memang ternyata sepertinya memang RSHS juga cukup bertindak dengan cepat ya untuk akhirnya membuka CCTV-nya gitu, dan ternyata memang terbukti ditemukan juga bukti-bukti pendukung lainnya gitu. Jadi seperti apa nih prosesnya pada saat
saat korban gitu ya mencoba untuk membuka bukti-bukti yang mendukung keanehan yang terjadi pada dirinya kepada pihak rumah sakit. Oke. Untuk dari pihak RSI sendiri hingga saat ini membenarkan informasi kejadian ini, namun dari beberapa rangkaian kejadian tidak banyak yang diinformasikan oleh RSIS itu sendiri gitu. Jadi RSIS hanya menyampaikan betul ada kejadian ini sudah ditangani oleh Polda Jabar dan si mahasiswa itu sendiri sudah dipecat oleh pihak Unpad gitu. Jadi tidak ada informasi lebih lanjut terkait hal-hal tersebut. Begitupun ketika awak media mengatakan mengapa yang seharusnya hanya diambil darah, tapi korban dibius dan hal tersebut belum ada informasi lebih lanjut gitu dari pihak RSIS gitu. Kang, punten sebentar. Saya tuh ada missing link dari sekian banyak media yang saya baca gitu ya. Saya tuh nggak melihat apakah memang itu sebenarnya dilakukan sebuah keharusan ketika si anak dari pasien tersebut memang harus diambil darahnya. Apakah memang harus diambil darahnya atau itu hanyalah akal-akalan dari dokter PPDS ini alias si pelaku? Oke. Ya, kalau untuk pengambilan darah dengan cara dibius, untuk informasi itu dari kemarin dari pihak RSIS mengatakan langkah medis itu tidak sesuai SOP ya. Oke. Tidak sesuai SOP. Mungkin mereka juga ada los pengawasan gitu. Itu juga masih menjadi penyelidikan dari pihak RSIS terhadap kejadian ini, karena pada setiap presiden tuh mereka tuh ada dokter penanggung jawab pasiennya gitu. Nah, yang belum kami ketahui itu mengapa kejadian ini bisa terjadi dan di luar pengawasan dari si dokter penanggung jawab pasien gitu. Yang di mana kalau dokter penanggung jawab pasien ini merupakan karyawan RSIS, sementara si oknum dokter ini dia mahasiswa yang sedang melakukan praktik di rumah sakit tersebut gitu. Iya, cuma takutnya terindikasi aja, takutnya nih ya, baik lagi. Terindikasi bahwa sebenarnya nggak diharuskan juga ngambil darah, tapi memang karena sudah diincar, jadi dilakukanlah proses seperti itu. Takutnya ke arah sana sih, Kang. Mudah-mudahan setelah ini mulai ada penyelidikan lebih lanjut juga, Kang. Oke. Ini juga ya merupakan sebuah edukasi juga kepada masyarakat gitu. Masyarakat kan mereka yang melakukan istilahnya mah pelayanan kesehatan di rumah sakit kan nggak tahu proses-prosesnya SOP. ya. Sehingga kan si korban itu manut-manut aja gitu. Iya. Untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh si dokter ini gitu. Kemarin juga kita di Polda sempat menanyakan seperti hal tersebut, namun dari pihak RSIS masih belum bisa memberikan keterangan yang lengkap karena itu masih diselidiki, termasuk ada dugaan laporan baru ini datangnya dari 2 pasien RSIS dan juga sama-sama melakukan dan juga sama-sama menjadi korban pemerkosaan oleh si oknum dokter ini. Hah, jadi bisa jadi ada korban lainnya nih, Kang? Ya, oke. Namun untuk 2 korban pasien ini belum melakukan laporan resmi kepada pihak kepolisian, tapi hal tersebut sudah dimonitor oleh pihak kepolisian dan kepolisian juga meminta kepada korban jika memang benar menjadi korban oknum dokter ini untuk melakukan visum dan melakukan pelaporan resmi kepada pihak kepolisian agar fakta yang terjadi di lapangan gitu semuanya terbuka gitu. Iya. Ini juga kemarin ramai di kalangan netizen, Kang, gitu, karena banyak yang mencurigai jangan-jangan ini bukan kejadian yang pertama dan ternyata terbukti sudah ada 2 orang yang merasa menjadi korban juga dan sedang akan mengurus proses pelaporannya kepada pihak yang terkait gitu ya, Kang ya. Nah, ya. Kang, kemudian pada saat proses penyidikan ini apakah mungkin juga ada saksi lainnya gitu yang bisa dimintai keterangan, dan apakah ini juga takutnya ya menjurus gitu bahwa ada kecurigaan dari masyarakat bahwa jangan-jangan kejadian ini memang tidak dilakukan oleh oleh pelaku oknum dokter, tapi juga ternyata ada pihak lain yang mencoba untuk membantu gitu memuluskan jalannya aksi dari si oknum dokter tersebut. Apakah mungkin ada arah-arah ke sana gitu, Kang, yang mungkin ditemukan oleh teman-teman jurnalis Jabar?
Untuk sampai saat ini ada 11 saksi yang sudah diperiksa polisi, di antaranya korban, ibu korban, perawat yang ada di ruangan tersebut gitu, yang ada di RSAS itu, dan juga saksi ahli gitu. Namun untuk pemeriksaan saksi sendiri ini sekarang masih berproses dan pihak kepolisian belum menyampaikan apakah betul ada keterlibatan pihak lain. Tapi seperti yang kita ketahui, si ruangan MCHC lantai 7 ini tuh merupakan masih ruangan kosong gitu. Jadi belum aktif sepenuhnya gitu. Dan hal tersebut juga dikonfirmasi oleh pihak kepolisian bahwa di ruangan MCHC lantai 7 ini belum beroperasi sepenuhnya gitu. Karena RSAS masih menggunakan gedung lain untuk pelayanan yang seharusnya dilakukan di ruangan MCHC ini gitu. Nah sih, mungkin itu juga alasan kenapa nggak ada CCTV di ruangannya dan lain sebagainya. Karena dari informasi saya dapatkan kan hanya ada di lorongnya, di mana si korban ini terlihat sempoyongan begitu ya setelah tersadarkan dari biusan dari si PPDS ini. Kang, punten, kalau misalnya si korbannya sendiri sampai dengan saat ini, apakah sudah mendapatkan pendampingan, Kang? Karena tentunya ini menjadi traumatis tersendiri bisa jadi gitu ya untuk korbannya. Ya, untuk korban sendiri saat ini psikologinya masih terus didampingi gitu ya, karena korban mengalami trauma yang cukup dalam gitu. Ini terus didampingi oleh unit pelindungan perempuan dan anak Polda Jabar, dan juga kemarin informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, korban saat ini komunikasinya sudah baik dan traumanya masih terus diperbaiki gitu. Jadi korban kan mengalami trauma yang cukup dalam gitu dengan ada kejadian ini. Iya, dan ini juga dikabarkan bahwa ayahnya yang menjadi pasien dari RSAC ini juga sudah berpulang ya, Kang ya? Betul, dari informasi di lapangan seperti itu. Oke, Kang, ini juga kalau misalnya dari kita kan di sini berarti ngelihatnya ada beberapa pihak yang terkait gitu ya, karena beliau masih menjadi statusnya adalah mahasiswa PPDS dari Universitas Padjadjaran, kemudian juga residensialnya di RSHS gitu ya. Dari pihak rumah sakit maupun dari kampus, komentarnya seperti apa, Kang, dalam menangani kasus ini gitu ya, terutama kan ini juga sepertinya membawa nama-nama instansi pendidikan gitu ya, terutama di Fakultas Kedokteran, kemudian juga rumah sakit RSHS juga ya, di mana tempat si dokter ini juga akhirnya mengabdi gitu ya sebagai dokter residence. Mungkin untuk dari pihak rumah sakit kemarin sudah membenarkan informasi ini dan akan melakukan evaluasi dari mereka gitu. Dikhawatirkan kejadian ini berulang. Terus untuk dari Unpad sendiri, Unpad sudah melakukan langkah tegas, yaitu pemecatan terhadap pelaku gitu. Ya. Karena tentunya upaya apapun yang dilakukan saat ini adalah untuk mencegah agar tidak terjadi kembali hal serupa di kemudian hari. Cukup sampai sini aja, nggak ada lagi kelanjutannya. Kang, kalau dari orang-orang terdekatnya dari si pelaku, Kang, ada tanggapan nggak sih? Kita tuh penasaran banget karena dengar-dengar pelaku sudah punya istri juga katanya ya? Ya, kalau untuk informasinya pelaku sudah punya istri dan baru menikah 3 bulan ke belakang gitu. Astaga, masih hangat-hangat ya tuh Kang harusnya, Kang ya? Ya, betul. Cuman untuk informasi lainnya kita belum dapat juga karena yang susah juga, nggak seperti ke rumah sakit daerah umum lainnya gitu. Iya, berarti nggak ada pembelaan, nggak ada apapun ya dari pihak keluarga ataupun orang terdekat dari pelaku ya? Sampai saat ini belum. Oke, iya. Kang, sejauh ini ada hukuman apa yang mungkin yang akan dikenakan kepada pelaku ini, Kang? Kalau untuk pelaku sendiri mendapatkan ancaman 12 tahun penjara. 12 tahun penjara, Kang. Oke. Itu terberatnya, Kang? Ya, betul. Oke. Baiklah. Wah, ini mudah-mudahan sih traumatis dari korban bisa segera sembuh gitu ya. Walaupun sepertinya kan kalau luka di fisik mah bisa disembuhin langsung gitu ibaratnya. Tapi kalau luka batin di dalam tuh agak susah tuh. Iya. Ya, sayang banget. Oke. Kak Wisma, apa? Satu lagi, polisi juga polisi juga masih menunggu aduan-aduan masyarakat lainnya jika menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter ini. Jadi polisi kemarin mengimbau jika betul masih ada korban lainnya untuk segera melakukan pelaporan secara resmi gitu. Ya.
Ya, baik kalau gitu Kang, mudah-mudahan ya jika memang ada gitu ya, mereka melakukan pelaporan dengan benar gitu ya, sesuai dengan prosedurnya dan ini juga bisa menunjukkan lagi bahwa mungkin banyak hal yang bisa dilakukan dari pihak rumah sakit maupun juga jadi pelajaran besar untuk kita bersama. Hatur nuhun Kang Wisma untuk waktunya di Ya, pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ini kasusnya bisa kita kawal sampai ujung gitu ya. Ini sepertinya juga himbauan bagi masyarakat atau mungkin orang-orang yang akan segera berprofesi menjadi dokter bahwa jangan coba-coba melakukan tindakan seperti ini karena ya sudah akhirnya sudah dikubur mimpinya dalam-dalam untuk menjadi dokter spesialis dan bahkan juga apa yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran juga saya pribadi cukup respect ya kalau memang ternyata dari si apa namanya gelar dokternya dicabut sehingga dia juga sudah tidak bisa praktek sebagai dokter umum juga bahkan. Terima kasih Kang Wisma, selamat bertugas kembali. Hatur sama-sama. nuhun. Betul Aryo dan Indi. Iya.